Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-71, dengan judul Kecantikan. Langsung ke dalam alurnya. Mata besar si kecil itu cerah dan pakaian kulit binatangnya sudah usang. Rasa malu dan kesederhanaan seperti itu membuat sekelompok orang ini tersenyum. Adik laki-laki kecil itu pemalu, sangat imut. Wanita pemimpin dengan lembut tertawa. Riak beredar di dalam pupilnya, dan bulu matanya bergetar. Wajah putih bersihnya yang menawan berkilau saat itu berkedip dengan kilau yang menyentuh secara emosional. Si kecil menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh tanpa banyak bicara. Hairibol, yang berada di sampingnya, tampak lebih bodoh, seperti binatang kecil tidak cerdas yang berbaring tanpa kehidupan di bahunya. Nak, kamu benar-benar tidak sesederhana itu. Melihat noda darah di tubuhmu, kamu seharusnya sudah membunuh banyak burung ganas dan binatang buas kan? Wanita yang lebih tua berbicara, dan simbol perak di matanya berkedip dengan cahaya yang dalam dan tak terduga, membuat orang bergidik. Itu benar, sangat berbahaya di pegunungan dan mereka sangat ganas. Saya hanya bisa melawan balik secara pasif. Pria kecil itu dengan hati-hati mengangguk. Adik laki-laki kecil, apakah kamu telah dipisahkan dari kakekmu selama beberapa hari? Kalau tidak, bagaimana bisa pakaian kulit binatangmu menjadi usang seperti itu? Wanita utama tertawa ringan. Kilau di matanya tampak seperti mimpi dan sangat cantik sehingga membuat hati orang-orang bergetar. Bahkan ekspresi orang-orang di sisinya berubah. Kakek membawaku ke sini untuk pelatihan. Dia berkata bahwa saya hanya bisa bergantung pada diri saya sendiri selama perjalanan yang berat dan berat ini. Jika hidup saya tidak terancam, dia tidak akan peduli. Pria kecil itu tampak sangat jujur, seolah-olah dia tidak menyembunyikan apapun. Hati semua orang di grup bergetar. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, siapapun yang berani membawa anak dalam perjalanan ke gurun besar ini untuk melakukan pelatihan yang kejam seperti itu pasti adalah ahli tingkat tinggi. Mata wanita tua itu berwarna perak, dan simbol berputar seperti pasang surutnya matahari dan bulan, auranya sangat kuat. Dia mengangguk karena murid luar biasa dari berbagai bangsawan semuanya memiliki ahli menakutkan yang menemani mereka saat mereka berlatih. Kecuali, membiarkan seorang anak melakukan perjalanan di dalam gurun yang menakutkan sendirian saat melawan burung ganas dan binatang buas masih sangat jarang. Seorang pria paruh baya mengangguk dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa anak yang melampaui orang biasa yang keluar dari sebidang tanah yang luas ini. Tanpa pengawasan seorang senior, mereka melintasi ratusan ribu li di gurun yang luas sambil melawan semua jenis burung ganas dan binatang buas sebelum berhasil kembali ke klan mereka. Jelaslah, kelompok orang ini tidak sederhana. Meskipun si kecil bertingkah sangat polos, mereka tidak sepenuhnya mempercayainya karena mereka semua sangat cerdik. Adik laki-laki kecil, kamu seharusnya tidak menjadi salah satu dari orang-orang jenius di surga kan? Anda melakukan perjalanan ratusan ribu li ke gurun besar sendirian tanpa perlindungan orang dewasa. Wanita cantik dan cerdik itu tertawa saat berbicara. Dia memainkan rambut hitam panjangnya, dan memperlihatkan telinga putih peri seperti peri. Itu adalah aksi kecil, namun menyentuh banyak hati penonton. Melintasi ratusan ribu li saja, mereka benar-benar kuat. Apakah mereka tidak takut bertemu dengan Archaic Descendants? Pria kecil itu dengan kaget menatap lebar dan berkata. Sekelompok orang semua memandang masing-masing dengan keyakinan pada kata-katanya karena sepasang mata itu sangat murni sehingga tidak mengandung sedikit pun ketidakmurnian. Dia secara alami dapat dengan mudah mendapatkan kesan yang baik dan kepercayaan dari orang-orang. Seorang anak yang mampu melintasi ratusan ribu li dari gunung liar sendirian. Betapa mengherankannya itu.
Bagaimana mereka bisa secara acak menemukan orang seperti itu? Tiba-tiba, wanita muda itu bergerak. Pakaian putihnya berkibar saat pinggulnya berputar. Seluruh tubuhnya mendekat seperti pohon willow yang lembut. Dengan lengan giok putih bersihnya, dia menyerang ke arah si kecil. Si kecil kaget. Mereka berbicara dengan sangat baik, namun bagaimana mereka bisa tiba-tiba mengambil tindakan? Namun, dia bereaksi dengan kecepatan kilat. Selama 2 tahun terakhir, dia selalu berperang melawan kekuatan surgawi, seperti dibaptis di dalam semburan gunung dan melawan burung buas secara sengit. Begitu dia pindah, temperamennya berubah total. Pancaran cahaya di dalam mata besar si kecil itu seperti dua obor yang menakutkan. Sosoknya tampak seperti burung bangau yang melebarkan sayapnya saat dia menggambar lintasan yang indah. Lengan kanannya terentang ke depan. Dengan suara peng, dia meraih lengan yang berkilauan itu lalu dengan kuat menyeretnya, membuat wanita cantik itu tersandung dan menurunkan tubuhnya. Siapa yang bisa membayangkan gelombang lengan anak ini bisa berisi kekuatan suci yang begitu mengejutkan dunia. Di usia muda ini, matanya yang besar masih sangat polos, tetapi gerakannya secepat petir. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Sosok lelaki kecil itu dengan cepat berbalik dan menempel di belakang punggung gadis cantik itu. Dengan suara peng, lengan kirinya menarik leher seputih salju dan seperti giok, dan ujung jari tangan kanannya menyala. Simbol berkedip-kedip, dan mereka menempel di hatinya, siap menembusnya kapan saja. Semua gerakannya selesai dalam waktu percikan, dan dilakukan dengan lancar. Secepat kilat mengejutkan sekelompok orang. Seperti apa posisi gadis berbaju putih ini? Namun dia benar-benar mengalami kemalangan besar di bawah tangan seorang anak. Kakak perempuan, kenapa kamu ingin menyakitiku? Suara lembut si kecil memiliki sikap yang tidak bisa dimengerti. Namun matanya yang sangat cerah tidak sedang melihat gadis berpakaian putih itu, melainkan menatap wanita tua itu dan yang lainnya. Pakaian kulit binatangnya sudah usang dan berlumuran darah binatang merah. Bahkan tangan kecilnya mengandung bekas darah kering. Saat dia menekan dada putih salju yang berkilau itu, dia segera meninggalkan beberapa cetakan tangan kecil yang kotor. Selain itu, leher seperti angsa itu tidak terkecuali, dan memiliki beberapa garis jejak hitam di atasnya, membuat kontras yang jelas dengan kulit mulus seputih salju itu. Tidak jauh dari sana, beberapa laki-laki muda semuanya memiliki ekspresi yang aneh, tetapi wanita tua itu berkata dengan ramah, "Nak, kami tidak memiliki niat jahat." Siu. Beberapa tanda simbol muncul dari kulit berkilau gadis berpakaian putih seperti buku surgawi. Mereka dengan padat menanamkan diri di udara saat mereka membungkus seluruh tubuhnya dalam cahaya yang sangat indah. Seperti ikan kecil, dia keluar dari kendali si kecil. Hati si kecil terkejut, gadis ini sungguh luar biasa. Seperti benda licin yang tidak bisa ditahan di tangan, tubuhnya yang indah seputih salju tampak gesit seperti ikan di air, dan tidak bisa ditangkap dengan mudah. Dia langsung berenang. Adik laki-laki kecil benar-benar tidak sesederhana itu. Gadis muda itu tertawa dengan keheranan yang tulus, karena dia ditangkap oleh seorang anak dalam waktu yang singkat. Jika berita ini menyebar, dengan posisinya, pasti akan menimbulkan keributan. Setelah gadis cantik itu berenang keluar, si kecil santai dan tidak mengejar. Dengan sangat polos, dia melihat ke arahnya dan berkata, "Kakak perempuan, apa yang kamu lakukan?" "Aku hanya ingin melihat kekuatan adik junior." "Benar-benar mencengangkan. Kamu sangat muda dan aku sudah merasakan potensi yang berkembang seperti laut." Gadis berpakaian putih itu mengangguk. "Oh, jadi seperti itu." Pria kecil itu tersenyum dan tertawa malu-malu dan berkata, "Maaf kakak perempuan." Semua kelompok melihat ke arah dada gadis cantik itu. Cetakan tangan yang terlihat pada kulitnya yang berkilau terlalu jelas,
dan leher putih saljunya juga sama. Wanita cantik itu tertawa dan tidak merasa canggung atau marah sama sekali. Tangannya yang lembut menyapu dengan lembut, dan setelah cahaya cemerlang dan warna-warna cerah berkembang, semua tanda itu segera menghilang. Saya Xia Yuyu. Adik kecil, siapa namamu? Petik 2. Saya Si Hao. Si kecil menjawab dengan tajam. Nama ini, semua orang tercengang. Itu memiliki semangat. Nama yang sangat bagus. Xia Yuyu tersenyum manis. Wanita tua itu juga menunjukkan senyum kebajikan dan berkata, "Nak, kamu benar-benar tidak sederhana." Tidak peduli apa, meskipun Yuyu kurang hati-hati, bisa menangkapnya dalam sekejap masih luar biasa luar biasa. Petik 2. Xia Yuyu menggunakan tangannya untuk merapikan rambutnya yang gelap dan berkilau. Wajahnya yang putih berkilau dan menawan, telinganya yang berkilau seperti peri, dan matanya yang cerah membuatnya tampak seperti dunia lain. Kelap-kelip cahaya warna-warni di telapak tangannya dan sebuah alat muncul. Kelihatannya seperti emas tetapi sebenarnya bukan, itu juga tampak seperti batu tetapi sebenarnya juga bukan. Itu diukir dengan potongan garis yang rumit. Apa itu? Pria kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Yuyu menyerahkannya ke tangannya dan berkata, "Adik kecil, lindungi ini dengan baik. Ketika saatnya tiba, serahkan kepada senior Anda dan biarkan mereka membawa Anda ke paviliun pengawas surga." Petik 2. Heaven Mending Pavilion, si kecil bingung karena dia tidak tahu tempat seperti apa itu. Kalau begitu kau seharusnya sudah mendengar tentang Akademi Zulu, kan? Mereka menemukan orang-orang yang mengejar supremasi, dan merekrut orang-orang jenius di bumi yang luas ini untuk menunjukkan kepada mereka cara berkultivasi. Paviliun Penjaga Surga, Aula Raja Ilahi, dan beberapa sekolah lain juga seperti ini. Petik 2. Si kecil berpikir sejenak dan tidak bertanya lagi. Dia dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Orang-orang di samping semua kaget. Mereka tidak pernah bisa membayangkan Xia Yuyu akan memberikan jimat ini untuk menghisap anak yang tampak buas, karena ini bukan barang biasa. Akhirnya, si kecil mengucapkan selamat tinggal kepada mereka untuk menyatakan bahwa dia akan terus memperkuat dirinya sendiri. Dia mengangkangi unicorn dan melintasi pegunungan. Selama rangkaian kejadian ini, Hairibol terus-menerus membenturkan bibirnya tanpa kehidupan, dan memiliki mata tanpa ekspresi seperti binatang gunung kecil biasa. Yuyu, kali ini kamu menerima perintah untuk melakukan perjalanan ke perbatasan barat dan hanya membawa 8 jimat denganmu. Ini adalah yang terakhir dan Anda memberikannya kepada anak itu begitu saja. Tanya seorang pria paruh baya. Seorang pria muda menghela nafas. Seseorang yang memegang jimat ini dapat memasuki paviliun perbaikan surga, dan itu menandakan bahwa dia dapat mencapai surga dengan satu langkah. Dia akan mendapatkan prioritas pada semua jenis pengobatan yang berharga dan metode rahasia menggunakan simbol. Jimat ini tak ternilai harganya. Petik 2. Itu benar, Yuyu, klan Hujan Negara Batu menginginkan jimat terakhir yang kau miliki. Mereka ingin membuka jalan bagi ahli waris mereka yang sangat kuat dengan membiarkannya memasuki paviliun perbaikan surga. Apakah Anda tidak mempertimbangkannya lagi? Pria paruh baya itu bertanya. Dengan posisi dan statusnya, jelas bahwa ahli warisnya tidak akan terlalu buruk, jadi melewati uji coba paviliun mending surga juga tidak akan menjadi masalah. Obat berharga yang bisa diperoleh jimat ini, apakah klan mereka kekurangan semua itu? Xia Yuyu keberatan. Klan kuno semacam ini peduli dengan wajahnya, kata wanita tua itu. Kemudian mereka bisa mencarinya dari orang lain. Saya berangkat ke perbatasan barat dan memberikan semua jimat saya. Xia Yuyu tertawa. Pria paruh baya itu memperingatkan dan berkata, klan hujan sangat kuat. Anda tidak dapat dengan mudah menyinggung perasaan mereka, terutama di tahun-tahun mendatang.
Mereka ditakdirkan untuk kemuliaan yang luar biasa, karena mereka adalah keluarga dari paman ibu anak dari keluarga batu itu. Petik 2. Wanita tua itu mendengar dan mengerutkan kening. Baiklah, saya akan meminta jimat lagi. Ada beberapa kerajaan yang tidak mudah kita ganggu. Tidak peduli apa, anak itu saat itu benar-benar rumit. Saya merasa jika saya tidak berakting dan dia ditemukan oleh Akademi Zulu, mereka pasti akan merebutnya. Jika itu terjadi, paviliun penjaga surga akan menyesalinya. Kata gadis berpakaian putih itu. Mencari telur pelangi Dewa Archaik Descendan adalah sesuatu yang mereka putuskan untuk lakukan di sepanjang jalan, tetapi itulah tujuan sebenarnya dari perjalanan ini. Apakah dia benar-benar kuat? Seseorang dari samping bertanya. Potensinya sangat menakutkan. Gelombang lengannya mengandung setidaknya kekuatan ilahi setidaknya puluhan ribu jin. Xia Yuyu menahan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu muda namun tubuhnya sudah mengandung kekuatan ilahi seperti itu. Tak satu pun dari yang lain bisa mempercayainya, tetapi mereka tiba-tiba mengerti mengapa gadis berpakaian putih itu terseret hingga hampir jatuh ke tanah. Saya memperkirakan dari melihat bahwa jika anak yang tampak sederhana ini tidak menyembunyikan apapun, ayunan dari kedua lengan bersama-sama akan menghasilkan setidaknya kekuatan ilahi 80 hingga 90 ribu jin murni dengan daging. Wanita tua itu dengan sungguh-sungguh menambahkan. Apa? Sekelompok orang semua berteriak kaget. Bagaimana itu mungkin? 80 hingga 90 ribu jin kekuatan ilahi dengan ayunan kedua lengan mendekati titik pemeriksaan batas ekstrim untuk ujian binatang ganas archaik untuk masa muda mereka. Petik 2. Ini adalah seorang jenius yang benar-benar mengejutkan dunia yang layak untuk direbut dan dipelihara. Zulu dalam bahasa Cina berarti mengejar supremasi. Episode Le-72, dengan judul Meninggalkan Tanah Air Besar, langsung ke dalam alurnya. Gelombang satu lengan memiliki kekuatan 40 hingga 50 ribu jin, dan gelombang dengan kedua lengan memiliki kekuatan ilahi 80 hingga 90 ribu jin. Ini hanya perkiraan, dan bukan deskripsi yang sepenuhnya akurat tentang kekuatan tersembunyi si kecil itu. Namun demikian, itu masih sangat mencengangkan. Dan itu membuat sekelompok orang menghela nafas tanpa henti dengan kekaguman dan penyesalan. Wanita tua itu mengerutkan kening, dan dia merasa seolah-olah dia melewatkan sesuatu. Matanya berkedip dengan simbol perak seperti sungai surgawi ilusi. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menembakkan dua pancaran cahaya yang menakutkan dari matanya. Kami melakukan kesalahan. Bagaimana kita membuat kesalahan? Seorang pemuda di samping bertanya. Wanita tua itu mengeluarkan kulit telur yang berkilau dari dadanya. Itu memiliki garis-garis seperti pelangi, dan bintik-bintik cahaya warna-warni di seluruh, membuatnya tampak indah seperti giok, justru pecahan telur Archaik Descendan itu. Saya ceroboh beberapa saat yang lalu, dan baru menyadarinya sekarang. Anak itu dan binatang gunung kecil di bahunya memiliki aura yang sepertinya familiar. Awalnya, saya pikir mereka berbau aneh karena mereka diwarnai dengan darah banyak burung ganas dan binatang buas. Setelah memikirkannya sekarang dengan hati-hati, seharusnya itu adalah aura telur yang dilahirkan oleh keturunan dewa kuno. Petik 2. Setiap orang yang mendengar kaget. Itu tidak mungkin. Anak itu memakan telur keturunan Archaik God King. Itu terlalu menakutkan. Mulut seorang pemuda begitu lebar sehingga dia bisa menelan setengah kepalan tangannya. Seorang anak yang tampak tidak berbahaya benar-benar bertindak begitu sembrono dan berani melakukan perjalanan ke sarang Archaik Descendan untuk mencuri telurnya. Sekelompok orang praktis tidak bisa mempercayainya. Setelah mencapai kesimpulan ini, mereka semua tidak bisa berkata-kata. Hanya sedikit orang yang akan percaya situasi ini jika seseorang memberi tahu mereka hal ini. Dia tidak lebih dari seorang anak kecil,
tapi dia benar-benar berani memasuki sarang Archaik Descendant untuk menciptakan perselingkuhan yang sangat mengejutkan. Hati mereka secara bersamaan menjadi khawatir, tetapi juga dipenuhi dengan penyesalan yang tiba-tiba. Mereka merasa sangat kasihan karena itu adalah telur keturunan burung ilahi. Selama mereka membiakkan dan memeliharanya, mereka pasti bisa mengintip rahasia teknik berharga Archaik God King. Telur berharga seperti itu dimakan oleh anak kecil dan binatang gunung begitu saja. Betapa rugi ini. Klan macam apa yang akan memiliki anak yang melakukan hal-hal seperti ini? Ada yang salah. Binatang gunung kecil itu memakan telur burung pelangi juga. Mungkinkah itu juga luar biasa? Seorang pria paruh baya dari kelompok orang yang ditanya. Orang lain yang mendengar ini tiba-tiba terkejut. Bagaimana bisa binatang gunung kecil biasa menanggung energi esensi dari keturunan Archaik? Itu pasti akan dipukul sampai mati oleh efeknya. Binatang kecil seukuran kepalan tangan, samar-samar aku melihat bagian bawah kakinya berwarna merah tua, kata orang lain. Wanita tua itu terkejut secara emosional, dan seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia berkata, mungkinkah itu Zuyan yang legendaris? Menurut legenda, turunnya binatang buas ini pasti akan membawa kekacauan. Seluruh dunia akan jatuh ke dalam malapetaka perang, dan bumi akan menjadi medan pertempuran. Ini adalah pertanda yang mengerikan. Semua orang tercengang karena mereka secara tak terduga bertemu dengan anak yang begitu aneh. Semua orang di grup itu salah. Wanita berbaju putih di depan tertawa, dan rambut hitamnya terbawa angin. Kulit putihnya yang berkilau, berkedip-kedip dengan kilau menghipnotis, dan matanya berputar saat dia berkata, anak ini tidak terlalu sederhana. Mari kita perlakukan itu seperti membawa karma baik. Petik 2. Mari berharap dia akan memasuki paviliun pemeliharaan surga dan tidak direnggut dengan cara lain. Di pegunungan yang jauh, si kecil mendesak tunggangannya untuk berlari cepat. Unicorn itu berubah menjadi seberkas cahaya perak dan melewati pegunungan. Ia dengan cepat mencapai puncak kecepatannya, dan hutan di kedua sisi dengan cepat lewat. Segera setelah itu, mereka berada beberapa ratus li jauhnya. Bola rambut seukuran kepalan tangan benar-benar bangkit kembali. Rambut abu-abu putih di sekujur tubuhnya berkedip dan berubah menjadi emas sekali lagi. Sepasang mata besar tak bernyawa dan tanpa ekspresi bersinar juga, dan dengan aneh melompat ke atas dan ke bawah di bahu si Hao kecil. Si kecil meraih ekornya, membawanya ke belakang dan berkata, kamu tidak bisa lari kemana-mana, dan kamu tidak bisa mendapat masalah lagi. Kamu hanya bisa tinggal di sisiku. Dia telah meninggalkan desa batu selama 21 hari, dan telah menyelesaikan sebagian besar perjalanan tanpa akhir ini. Dia sudah kurang dari 100.000 li dari tanah leluhur kedua klan batu, dan akan mencapainya hanya dalam beberapa hari. Selama beberapa hari berikutnya, si kecil berkuda melewati semak duri dan duri sambil maju melalui gurun besar, bertemu dengan sekumpulan hewan buas demi satu. Ia mengalami ratusan pertempuran berdarah sebelum akhirnya sampai di perbatasan negara batu. Dia hanyalah seorang anak kecil, namun dia melintasi pegunungan yang tak berujung dalam waktu sebulan. Dia bertarung dengan banyak burung ganas dan binatang aneh saat dia berlari melewati 300.000 li, dan ini adalah prestasi yang sangat mengejutkan. Jika berita ini keluar, itu akan memicu banyak kontroversi, dan bahkan mengguncang keluarga kuno yang dalam dan tersembunyi itu. Bahkan ketika Bian, Pisiu dan Archaik Vicious Beast paling kuat lainnya melatih anak-anak mereka, ini sejauh yang mereka dorong. Cobaan berbahaya semacam ini mudah untuk dibicarakan, tetapi ketika harus benar-benar menerapkannya, itu pasti mengakibatkan kematian 9 dari 10 kali. Untuk seorang anak biasa yang bepergian sendiri, apalagi 300.000 li, bahkan 300 li atau 3.000 li akan berbahaya,
dan mungkin dengan mudah mengakibatkan mereka jatuh ke mulut binatang buas yang ganas. Perbatasan barat penuh dengan hutan purba yang lebat yang memiliki banyak binatang buas yang tinggal di dalamnya. Tidak ada jejak keberadaan manusia, dan ada binatang buas dan burung ganas di mana-mana, menjadikannya bagian paling menakutkan dari tanah primitif. Jangankan anak-anak, bahkan sekelompok ahli dewasa bersama-sama pasti kesulitan melintasi negeri ini. Mereka mungkin tiba-tiba dimakan oleh Archaik Descendant kapan saja bahkan tanpa tengkorak yang tersisa. Si kecil memiliki indera yang tajam, dan menghindari banyak teror dan bahaya selama dalam perjalanan ini, namun dia masih menghadapi banyak cobaan hidup dan mati. Dia telah menderita banyak luka serius di sepanjang jalan, tapi pada akhirnya dia masih berhasil. Dia baru berusia lebih dari 7 tahun, namun dia sudah benar-benar prestasi yang luar biasa. Jika orang-orang mengetahui hal ini pasti akan menjadi berita yang menakjubkan, dan akan mengguncang segala arah dan menyebar ke seluruh dunia. Jika ini diketahui oleh orang-orang seperti Akademi Zulu, mereka akan segera mengirim para ahli untuk menemukannya, menjadikannya anggota akademi mereka. Ketika akhirnya dia melihat desa itu, si kecil berlari keluar dari gurun besar sambil menunggangi unicorn. Ketika dia berhenti dan menanyakan arah, dia merasa bodoh. Pengarahan umumnya tidak salah, tetapi dia meleset lebih dari 20.000 li. Aku jelas mengikuti rute yang diberikan Dewa Willow, tapi pada akhirnya, aku masih jauh. Aku kemungkinan besar salah belok setelah jatuh ke sungai yang panjang itu. Si kecil menggaruk kepalanya dan sekali lagi berangkat. Setelah meninggalkan pegunungan yang tak berujung, ada burung yang jauh lebih ganas dan binatang buas. Secara relatif, itu jauh lebih aman, dan dalam 2 hari, dia tiba di dekat salah satu kota perbatasan penting Stone Country. Negeri kuno itu sangat luas, karena jutaan li sungai dan gunung berada di dalam wilayah kekuasaannya. Sebuah kerajaan yang kuat di dalamnya bisa memiliki ratusan juta orang, atau bahkan mungkin miliaran. Wilayahnya yang luas tidak terbatas. Wilayah yang begitu luas tentu akan sulit untuk diawasi. Mereka hanya bisa mendirikan kota besar di tengah setiap wilayah untuk mengendalikan mereka. Begitu kerusuhan terjadi di wilayah itu, kota besar yang menguasai daerah itu akan segera mengirimkan ahli mereka untuk menenangkan pemberontakan. Pada kenyataannya, negara batu berada di puncaknya, dan tidak membutuhkan bantuan untuk menenangkan pemberontakannya. Secara khusus, kekuatan kaisar telah mencapai surga selama beberapa abad terakhir, mendapatkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Kekuatan negara berkembang lebih pesat, dan tidak ada yang berani memberontak. Hanya daerah-daerah di perbatasan yang akan mengalami keresahan pada saat-saat tertentu, karena suku-suku lain sering kali mengetuk gerbang dari waktu ke waktu untuk merampok klan mereka dan memakan makanan mereka. Namun, untuk negara kuno yang begitu luas, beberapa pertempuran kecil tidak berpengaruh banyak. Rusing Cloud Town sebenarnya bisa dianggap sebagai kota, karena memiliki populasi 80.000. Itu terletak di lokasi geografis yang sangat penting, dan kota penting terletak di sebelah baratnya. Ini adalah salah satu pos pemeriksaan pertahanan kota pusat. Dalam 100 tahun terakhir, ahli dari suku lain akan menyerang dari waktu ke waktu, tetapi selama mereka ingin melewati dengan kekuatan besar, mereka tidak akan pernah berhasil. Di jalan, si kecil bertemu banyak orang secara berurutan, dan mereka kebanyakan adalah pengusaha yang telah melakukan perjalanan melalui hutan kuno untuk membeli kulit binatang, obat roh dan barang-barang lain dari suku yang jauh. Meski perjalanan itu sangat berbahaya, keuntungan mereka juga tinggi. Ayo kembali secepat mungkin. Aku mendengar di sekitar sini belakangan ini tidak damai. Klan kayu gurun besar terus mengirim pasukan. Selanjutnya,
Saya mendengar desas-desus bahwa seorang archaik descendan dari jantung pegunungan baru saja berhenti di sini. Itu pasti akan mulai memamerkan kekuatannya dan memulai intimidasinya. Kemungkinan besar akan datang ke Rusing Cloud Town dan membuat keributan. Petik 2. Pria kecil itu dengan hati-hati mendengarnya. Dengan duduk sendirian di tunggangannya, dia secara alami cukup mencolok, namun tidak ada yang menyulitkannya sepanjang perjalanan. Setiap anak yang bepergian sendirian dengan darah di sekujur tubuhnya tentu bukanlah sosok yang sederhana. Pada kenyataannya, orang-orang ini sering pergi ke hutan purba, mereka telah mengalami banyak hal dan melihat banyak hal. Mereka berasumsi bahwa kemungkinan besar ini adalah murid dari klan besar yang keluar untuk berlatih. Iya, tidak bagus. Sepertinya ada banjir binatang kecil. Tidak mungkin archaik descendan memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya lebih awal, kan? Petik 2. Seharusnya tidak. Kemungkinan besar itu adalah raja binatang biasa, karena tidak banyak kelompok binatang buas. Namun, mari kita tetap pergi secepatnya. Petik 2. Sepanjang perjalanan, mereka sudah bisa melihat Rusing Cloud Town. Tembok kota sangat megah, dan seolah-olah pegunungan terhalang di depannya. Itu dibangun dari bebatuan berlian, dan keseluruhannya berwarna hitam pekat seperti logam karena memancarkan kilau yang menakutkan. Di depan kota ada sekelompok burung ganas dan binatang buas, dan mereka membentuk hamparan hitam pekat. Mereka tidak menghindari kota, dan langsung menunjukkan kekuatan mereka. Raungan mereka mengguncang langit, dan mereka ingin mengepung kota ini, membuat semua orang gemetar. Cepat pergi. Mudah-mudahan, roh penjaga agung kita bisa memenggal kepala binatang buas ini dan menyapu bersih mereka. Petik 2. Sekelompok orang dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Mereka tidak dapat memasuki kota selama waktu ini, karena mereka takut menarik perhatian dari binatang buas ini dan menyebabkan bencana. Di dalam kota, ada gunung bumi dekat tembok kota. Tanaman setinggi 4-5 zang tumbuh di atasnya, dan terlihat jelas bahkan dari luar kota. Seluruh tubuhnya berwarna hijau tua, dan memiliki daun besar seperti palem. Ini adalah roh penjaga kota awan bergegas, sebuah tanaman yang bahkan tidak diketahui oleh penduduk setempat, itu biasanya disebut sebagai Great Guardian Spirit atau Great Rusing Cloud. Ia melepaskan gelombang keharuman dari masing-masing dari 3 bunga besar, dan bunga aneh menjalar dari antara daun besar seperti telapak tangan. Setiap bunga sebesar batu kilangan, dan semuanya memiliki kelopak indah yang berkedip-kedip dengan cahaya multiwarna. Salah satunya melingkar dalam cahaya merah, yang lain putih bersih seperti giok, dan yang terakhir diselimuti kabut ungu. Kawanan binatang itu jelas telah melihat orang-orang di luar kota, dan sekelompok orang segera bergegas keluar sambil mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Roh penjaga yang hebat, selamatkan kami. Kelompok orang ini berteriak dengan keras. Si kecil sudah menyelesaikan persiapan pertempurannya, namun pada saat itu, ada kilatan cahaya merah tua, dan salah satu bunga milik tanaman di puncak gunung itu mekar dengan cahaya merah tua berwarna-warni. Kelopaknya terbuka, menyebarkan riak yang mengejutkan. Garis cahaya merah ditembakkan sebelum berbalik menyerang ke arah wilayah binatang buas itu. Tiba-tiba, kelompok 10 burung ganas dan binatang buas yang bergegas keluar menjadi berantakan, dan terus-menerus melolong saat darah mereka tumpah ke udara, menyebabkan banyak korban pada kawanan binatang itu. Pria kecil itu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan secara mengejutkan menemukan apa yang disebut cahaya merah padam ini sebenarnya adalah pedang terbang yang seluruh tubuhnya berwarna merah, itu berkilau seperti batu giok yang berapi-api. Bunga dengan pedang terbang di dalamnya. Setelah beberapa saat, 10 binatang buas dan burung itu semuanya jatuh ke dalam genangan darah. Kepala mereka dipenggal atau tubuh mereka dipotong menjadi 2. Itu sangat tirani.
Jauh lebih kuat dari serigala legendaris desa serigala. Jika dibandingkan dengan bibi elang sisik hijau sebelum dia memakan daging suani, dia pasti lebih rendah juga, kata si kecil ringan. Cahaya merah tua itu terlalu cepat dan keras. Hanya dalam waktu singkat, itu mengeksekusi semua makhluk ganas itu. Setelah kilatan kemegahan, pedang merah itu terbang kembali ke kota. Wajah semua pengusaha yang mengumpulkan kulit binatang dan obat-obatan roh menjadi pucat. Setelah mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka menuju ke Rusing Cloud City untuk bersujud dan menunjukkan rasa terima kasih mereka. Ya, jadi ternyata benang sari itu sebenarnya berisi banyak pedang terbang yang identik, kata si kecil dengan takjub. Pedang terbang itu hanyalah benang sari yang berbentuk seperti pedang, dan menyarungkan dirinya kembali menjadi kelopak bunga. Setelah kemegahan yang mempesona beredar sedikit, kelopaknya menutup lagi. Great Rusing Cloud telah melindungi kota ini selama ratusan tahun. Sejak itu adalah kota dengan jumlah penduduk kurang dari 1.000 hingga kota yang memiliki populasi melebihi 80.000 orang saat ini. Kontribusinya sangat besar. Petik 2. Kekuatan Great Rusing Cloud cukup untuk melindungi kota besar, dan itu sama sekali tidak kalah dengan roh penjaga kota-kota besar. Hanya, itu tidak pernah memiliki keinginan untuk pergi. Petik 2. Orang-orang ini semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Setelah si kecil mendengar ini, dia kagum pada betapa kuatnya tanaman itu. Roh penjaga ini sangat luar biasa. Di dalam kota, seorang pria paruh baya yang gemuk berbicara pada dirinya sendiri. Wajahnya tidak bisa dianggap putih, sementara matanya berkedip-kedip. Ini sangat kuat, dan roh penjaga semacam ini juga sangat langka. Jika Tuan menunjukkan wajahnya untuk mengundangnya, mungkin roh penjaga ini bisa menjadi anggota klan hujan saya. Petik 2. Pria paruh baya yang gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, apapun, itu buruk jika hal ini menyebar, dan hal-hal yang sebenarnya lebih penting. Kami tidak tahu apakah nona muda Xia Yuyu telah kembali atau tidak. Saya di sini untuk mencari jimat itu. Petik 2. Episode ke-73, dengan judul Dirinya yang Lain. Langsung ke dalam alurnya. Kawanan binatang buas di luar kota tidak bubar, dan berbagai burung ganas memenuhi langit. Mereka ragu-ragu di udara, tetapi mereka segera mundur setelah melihat spesies yang mirip dengan mereka dibunuh. Di atas gunung di dalam kota, roh penjaga berdiri setinggi 4-5 zang. Seluruh tubuhnya berwarna hijau tua, dan 3 bunga berukuran batu kilangan dengan penampilan seperti mawar memiliki cahaya multiwarna yang beredar di sekitarnya. Itu sangat indah, dan gelombang bau harum dilepaskan darinya. Semakin lama roh penjaga bertindak pasif dan tidak menyerang, semakin besar keresahan di dalam kawanan monster di luar. Mereka takut dengan roh penjaga yang telah mengakar di sini selama bertahun-tahun, dan meskipun mereka tidak meringkuk saat mundur, mereka tidak berani bertindak saat ini. Tiba-tiba, teriakan burung yang panjang menggema. Itu seperti suara guntur, mengguncang hutan hingga dedaunan berserakan. Sosok hitam besar muncul di udara saat burung ganas sepanjang 50 hingga 60 meter terbang melintasi langit. Cahaya gelap berkedip-kedip di seluruh tubuh burungnya saat energi intinya melonjak. Mata peraknya setajam bulu listrik, dan dengan simbolnya yang berkedip-kedip, aura penindasnya mulai menutupi bumi. Ya, pemimpin kelompok burung dan binatang buas muncul. Itu memang burung ganas. Benar-benar riak energi yang menakutkan. Semua orang terkejut. Kali ini, bencana banjir benar-benar membawa burung ganas yang begitu kuat memimpin mereka. Setelah peluitnya, semua binatang darat memulai serangan mereka. Dengan tampilan kekuatannya yang mengerikan, tidak ada dari mereka yang berani melanggar perintahnya. Kiang. Di dalam kota di pegunungan bumi, roh penjaga itu sekali lagi mekar dengan cahaya merah multiwarna. Bunga merah itu mekar penuh,
dan kilat merah tajam yang tak tertandingi melesat ke langit. Puh, puh. Beberapa binatang buas yang memimpin kelompok itu tiba-tiba jatuh setelah terkena pedang merah yang terbang. Kepala mereka semua mulai meneteskan darah merah cerah saat mereka dibelah dan memicu ketakutan dan kekacauan di antara mereka. Ini jelas hanya tanaman, tapi bisa menggunakan pedang merah tua yang kejam. Benang sari tajam berbentuk pedang ini bisa disebut sebagai senjata mengejutkan dunia yang bisa mengatasi segala rintangan. Serangan binatang buas dan burung mulai melambat. Dengan berjaga-jaga roh penjaga semacam ini, ia bisa melawan ribuan pasukan. Awan binatang biasa tidak bisa mengguncang fondasi Rusing Cloud City, membuat tempat ini aman dari serangan apapun. Di langit, burung ganas dengan panjang 50-60 meter itu mulai berteriak. Cahaya hitam pekat mulai berkedip, dan tubuhnya mulai memancarkan gelombang simbol dewa. Segera setelah itu, ia membuka mulutnya, memuntahkan sebagian besar api ke arah tanaman itu. Itu secara pribadi mulai bergerak, jika tidak, banjir binatang akan dikalahkan. Pedang merah tua itu terbang kembali, dan tanaman hijau tua itu bergetar. Seluruh tubuhnya mulai bersinar, dan kabut hijau tua melonjak ke langit untuk memenuhi area api yang luas itu. Setelah beberapa suara cila-cila, api mulai padam dengan cepat. Burung ganas hitam di langit memiliki sepasang mata perak yang terbakar sinar cahaya. Mereka menembakkan seberkas cahaya seolah-olah itu adalah anak panah perak yang sangat besar. Mereka terus-menerus memanjang lebih dari selusin meter, saat mereka menembak jatuh dengan kuat. Bo, bo, di dalam kota, daun hijau tua tanaman itu mulai bergetar. Bunganya yang sebesar batu kilangan mekar secara bersamaan. Merah tua, putih, dan ungu, 3 jenis cahaya meledak. Kabut cahaya melonjak, dan itu menguntungkan dan menyilaukan karena melepaskan gelombang yang mengejutkan. Cahaya merah berkedip, dan suara pedang memekakkan telinga. Pedang merah tua itu adalah yang pertama meluncur ke langit, dan itu mengeluarkan busur cahaya merah cemerlang, menciptakan pemandangan yang menyerupai cahaya matahari terbenam. Setelah itu, cahaya putih bersih bersinar, dan pedang giok putih itu menyerbu ke langit. Terakhir, kabut ungu tebal naik, dan pedang ungu melepaskan pedang panjang. Ketiga pedang terbang itu secara bersamaan naik dari tanah seperti komet yang melesat melintasi langit. Mereka mengayunkan ekor panjang mereka saat mereka menerangi seluruh cakrawala. Cahayanya sangat mencengangkan karena menghubungkan langit dan bumi. Burung ganas itu berputar ke langit seperti awan hitam. Kekuatan ganas itu menakutkan. Di dalam mata peraknya, seberkas sinar perak ditembakkan satu demi satu. Namun pada akhirnya, mereka semua masih hancur. Suara dari ketiga pedang itu memekakkan telinga saat tangisan mereka mengaduk langit. Simbol mereka berkembang biak, dan pada akhirnya, sisa nyala api sekali lagi dinyalakan, memotong ke arah depan burung ganas itu. Burung ganas itu mengepakkan sayapnya, dan mencoba yang terbaik untuk menahannya. Simbol terang muncul dari area itu, dan burung itu bertemu langsung dengan pedang. Mengikuti suara yang beresonasi itu, ada suara pu terakhir, dan tubuh burung ganas yang sangat besar itu terbelah. Bongkahan besar darah menghujani langit saat kepala burung besar itu dipotong sebelum jatuh ke tanah. Banjir binatang itu runtuh di tempat. Pemimpin mereka dikalahkan, dan akibatnya, mereka berpencar dan melarikan diri kemana-mana menuju pegunungan yang jauh. Membunuh. Tembok kota terbuka lebar, dan sekelompok ahli bergegas keluar saat mereka mengejar pantat mereka untuk membunuh mereka. Sekelompok anak panah ditembakkan ke langit dengan sudut 45 derajat, mendarat di tengah-tengah burung ganas dan binatang buas itu. Darah langsung memercik, dan satu demi satu mayat tertinggal. Di kejauhan,
Lelaki kecil yang menyaksikan pertempuran itu beberapa saat yang lalu tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah. Roh penjaga benar-benar aneh dalam segala hal. Ada banyak jenis spesies, dan semuanya sangat kuat. Itu hanya tanaman dengan 3 bunga sebesar batu kilangan, namun secara tak terduga membawa benang sari seperti pedang, itu sangat mengejutkan. Pertarungan ini menggerakkan sedikit si Hao, dan dia bergumam, simbol sebenarnya bisa digunakan seperti ini. Untuk membawa senjata tajam di dalam dirinya untuk menyerang dan menaklukkan segala sesuatu di jalan. Petik 2. Dia merenungkan apakah akan mencoba meniru apa yang dilihatnya atau tidak, dan menyingkat senjata tajam dari simbol. Setelah pria paruh baya yang agak gemuk itu menyaksikan pertempuran itu dari dalam kota, dia bergumam pada dirinya sendiri, roh penjaga ini benar-benar tidak sederhana, dan benar-benar menumbuhkan beberapa pedang terbang. Pencapaiannya di masa depan tidak dapat diukur. Petik 2. Ketiga pedang itu semuanya langka, artefak berharga yang tak ternilai harganya yang menggoda hatinya, tapi dia tahu betapapun kuatnya klan hujan, ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan seseorang. Oh, itu benar. Berita macam apa yang datang dari rumah tua itu? Setelah pria paruh baya itu kembali sadar, dia bertanya pada supervisor area di sisinya. Tidak ada. Setelah pasangan itu pergi, mereka tidak pernah kembali, jawab supervisor. Dia sudah berumur 40 tahun, dan tinggal di perbatasan barat sepanjang tahun. Biasanya, kekuatan dan pengaruhnya tidak kecil, tetapi sekarang dia harus sekali lagi menundukkan kepalanya dan membungkuk seperti dulu. Si Ziling adalah orang yang menakutkan. Klan tidak nyaman dan berharap dia tidak akan muncul lagi. Lebih memperhatikannya, dan segera laporkan berita apapun. Ekspresi jahat muncul di wajah pria paruh baya itu. Ya, selama ada angin bertiup dan rumput bergoyang, beritanya akan langsung diberitakan. Supervisor memiliki penampilan yang setia dan berdedikasi. Dia tinggal di tanah yang tidak beradab ini cukup lama, dan ingin kembali ke kekaisaran. Benar, apakah anak itu masih hidup? Pria paruh baya tanpa ekspresi dan agak gemuk itu dengan linglung bertanya. Supervisor dengan tergesa-gesa menjawab, tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa hidup terlalu lama. Pria paruh baya itu mengeluarkan suara "oh" dan tidak mengungkapkan pendapat lagi. Wajah supervisor tiba-tiba memucat dan menambahkan, orang-orang tua aneh itu semua meninggal, dan yang terakhir tidak bisa hidup lebih lama lagi. Bajingan jahat itu juga tidak bisa hidup lebih lama lagi. Petik 2. Jangan bingung. Tidak peduli seberapa usang tempat itu, masih memiliki kepentingan yang tidak normal. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, pria paruh baya itu memperingatkan. Tuan, jangan khawatir. Anak itu bisa saja ceroboh dan jatuh ke dalam sumur, hilang di gunung, diserang dan dibunuh oleh burung ganas, atau secara tidak sengaja terbunuh tanpa jejak celah. Berhentilah membuat asumsi. Pria paruh baya dengan kejam menatapnya dengan satu mata. Iya. Supervisor itu buru-buru membungkuk dan berani memberikan komentar lain. Saat pria paruh baya dibiarkan istirahat, supervisor segera menegakkan tubuhnya dan duduk di kursi sandarannya. Dia menghadap pintu dengan tampilan yang kuat, mengesankan dan agak bermartabat. Biarkan mereka masuk. Di luar Rusing Cloud City, pengusaha yang melewati hutan lebat untuk mengumpulkan kulit binatang dan obat-obatan roh dari suku-suku kuno muncul. Mereka berturut-turut kembali ke kota melalui gerbang kota. Si kecil mengawasi sebentar dari jauh, dan segera setelah itu, dia mendesak unicornnya untuk segera melaju ke kejauhan. Dia tidak memasuki kota karena takut akan terjadi beberapa kejadian tak terduga, karena ada interogator di gerbang kota. Unicorn itu dengan cepat bepergian. Dia membuat rencana untuk mengambil jalan memutar di sekitar wilayah ini, dan langsung menuju tanah leluhur kedua klan batu.
Medan yang sangat berbahaya berbaris di pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang tinggi, dan jalan memutar ini benar-benar menambah 1000 li ekstra. Awalnya, ada tebing curam yang menghalangi jalan, tapi tak lama kemudian, muncul rawa-rawa yang menutupi seluruh area. Namun, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 300.000 li, jadi dia tidak keberatan dengan jalan memutar 1000 li. Dia akhirnya mencapai perbatasan negara batu tanpa hambatan, dan dia dengan cepat bergegas menuju tanah leluhur yang hancur. Siang harinya, dia akhirnya sampai di tempat tujuannya. Matahari itu besar, dan memancarkan sinar matahari yang pekat. Namun, rumah yang hancur itu tampak lesu dan berat, dan banyak bangunan telah runtuh. Si kecil tidak segera mendekati daerah itu. Ia turun dari unicornnya dari jarak yang cukup jauh, dan berlari ke hutan seorang diri sambil hanya membawa hairball untuk diamati. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati, karena klan batu sangat besar. Jika salah satu anak buah mereka menjaga tempat ini sambil menunggunya jatuh ke dalam perangkap mereka, maka itu pasti akan mengarah pada situasi yang sangat ekstrim yang hanya akan menyebabkan kematian. Dalam beberapa hari berikutnya, si Hao kecil masih tidak melakukan tindakan sembarangan. Dia berkeliaran di sekitar, dan dengan cermat memeriksa banyak hal di sekitarnya. Di sekitarnya, ada 4 desa dan 1 kota, dan di dalam batas barat yang luas namun jarang penduduknya, ini secara alami agak tidak biasa. Saat melakukan perjalanan melalui pegunungan dan melintasi punggung bukit, seseorang hanya akan melihat satu desa dalam keadaan normal. Tujuan awal dari desa-desa ini hanyalah untuk memasok tanah leluhur. Namun pada akhirnya, mereka akhirnya bergabung bersama. Ini adalah tanah pengasingan, tetapi orang normal juga tidak bisa masuk. Hanya orang-orang terkenal dari dalam klan batu yang melakukan kejahatan terbesar yang diasingkan di sini. Itu semakin tak bernyawa. Orang tua aneh itu semua sekarat satu demi satu. Apa yang akan terjadi pada anak yang menyedihkan itu? Dosa yang begitu jahat, seorang penatua mengemudikan kereta binatang dan meninggalkan rumah yang lusuh itu. Dia ada di sini untuk mengirimkan buah-buahan dan mangsa liar untuk mereka makan. Meskipun manor itu memiliki beberapa pelayan, tempat ini masih terasa agak dingin dan tidak menyenangkan. Itu seperti tanah terlantar, sunyi dan layu. Kakek Hai, lain kali kau harus membawa Big Black agar bisa bermain denganku. Di tengah kediaman kumuh itu, seorang anak lemah duduk di atas anak tangga batu sambil melambaikan tangannya dengan sekuat tenaga. Dia berbicara sambil batuk, dan memiliki wajah pucat dan kecil. Oke, saat Big Black melahirkan sarang harimau itu, aku akan segera membawanya dan membiarkan mereka bermain denganmu. Penatua yang mengemudikan kereta binatang itu jauh dengan lembut berkata, benar-benar anak yang menyedihkan. Tanpa kerabat atau teman bermain, dia telah dilindungi di kuburan tua manor ini. Masa kecilnya terlalu membosankan. Petik 2. Hanya ketika kereta binatang tua itu melakukan perjalanan jauh, anak itu dengan enggan berdiri. Kakinya tampak agak lemas, dan dia memegang dinding saat dia perlahan berjalan menuju manor. Di kejauhan, si kecil berdiri di dalam hutan dan dengan bodohnya melihat segalanya. Matanya berkaca-kaca saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu aku yang lain yang telah menjadi penggantiku yang kesepian dan tidak bahagia di sini? Tubuhnya sangat lemah dan kakinya patah. Apakah itu dirugikan oleh orang lain? Petik 2. Pria kecil itu menggosokkan jimat itu di dadanya yang menyerupai sepotong emas dan dengan lembut berkata, aku harus mengantarmu ke paviliun perbaikan surga. Tak peduli seberapa jauh, aku akan menemanimu ke sana. Petik 2. Tuan muda, leluhur terakhir akan segera meninggal juga. Dia tidak punya banyak hari lagi. Hari-harimu di masa depan akan sulit, kata seorang pelayan di depan pintu sambil duduk di sana dengan santai.
Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ekspresinya tidak membawa sedikit pun rasa hormat dan hanya mengandung ejekan. Kamu berbicara omong kosong. Nenek moyang kakek tidak akan mati. Anak berwajah pucat itu meneteskan air mata di matanya yang besar saat dia membantah dengan keras sambil terus batuk. Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Pelayan itu sepertinya tidak keberatan. Pelayan lainnya berkata, saya mendengar bahwa tuan muda bukanlah anak dari si Ziling. Identitas asli Anda sebenarnya adalah keturunan dari kerabat orang tua aneh yang meninggal, dan Anda sebenarnya hanya di sini sebagai penggantinya. Petik 2. Itu mungkin. Jika Anda benar-benar anak si Ziling, Anda akan berada dalam situasi yang lebih genting. Pelayan yang duduk di sana dengan arogan mengangguk saat dia menghadapi tuan muda. Dia tidak bangkit dari awal sampai akhir, dan tidak memiliki rasa hormat. Si kecil melihat segalanya dari hutan yang jauh dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Selama beberapa hari terakhir ini, dia memperoleh pemahaman kasar tentang situasinya. Sebagian dari pelayan di dalam rumah seperti sangkar yang hancur ini telah lama disuap oleh pengaruh luar. Mereka menghancurkan daerah itu dari dalam keluar, dan setelah beberapa leluhur meninggal, beberapa dari mereka menjadi benar-benar tidak terkendali. Episode ke-74, dengan judul Kepuasan, langsung ke dalam alurnya. Di dalam ruang gerbang, keduanya dengan sok-sok duduk di sana tanpa sedikit pun rasa hormat terhadap yang disebut tuan muda. Mereka sembarangan mengatakan bahwa nenek moyang akan mati karena mereka bersukacita atas kesialan anak malang itu. Anda tidak diizinkan untuk berbicara omong kosong. Anak berwajah pucat dengan tubuh lemah dan air mata di matanya patah hati dan putus asa. Dia benar-benar takut kakek leluhurnya akan meninggal, dan dia tidak tahan berpisah dengan kasih sayang semacam itu. Para pelayan ini juga benar-benar keji, jadi bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Tuan muda, hidup sakit-sakitan seperti ini sebenarnya cukup menyiksa. Di mataku, setelah orang tua itu meninggal juga, kamu harus, apa itu? Pria di ruang gerbang itu dengan paksa tertawa dan tidak mengatakannya dengan keras, karena itu terlalu mencolok. Sudah cukup, jangan bicara lagi. Ini akan terjadi cepat atau lambat. Melihat penampilannya, dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Dia pasti akan mati sebelum waktunya. Pelayan lain di samping diam-diam berkata sambil mencibir. Kamu sangat keji. Aku tidak akan memaafkanmu. Mata anak itu berkaca-kaca. Dia bersandar ke dinding dan terlatih-tatih ke dalam. Dia sangat kesepian. Di rumah besar ini, dia tidak memiliki satu pun kerabat atau teman bermain. Dia hanya memiliki bangunan sepi dan lusuh yang jendelanya berderit setelah angin bertiup lewat. Anak ini selalu ingin masuk ke dalam. Dia tiba di halaman yang luas dan membuka pintu maple yang catnya sudah lama lepas. Dia dengan lembut berkata, "Kakek." Di atas tempat tidur kuno itu tergeletak seorang tua dan berambut abu-abu yang wajahnya seperti kertas emas. Auranya seperti aliran air, dan matanya sangat suram sejak kehilangan pancarannya yang sangat kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Nak, jika aku mati, satu-satunya orang yang tidak akan tenang adalah kamu. Penatua itu mengangkat tangannya dengan susah payah dan mengulurkan tangan. Dia sedang berjuang, dan perlu beberapa kali mencoba untuk menyentuh tangan anak itu. Kakek, kamu tidak akan mati. Anak itu menangis. Nak, jangan menangis. Penatua menggunakan tangan kasarnya untuk membelai lembut wajahnya yang pucat. Mata tuanya yang berlumpur meneteskan beberapa air mata, dan dia sangat enggan untuk pergi. Kakek, anak itu menangis dengan keras. Dia sangat tidak berdaya saat dia berbaring di samping tempat tidur dan meraih tangan orang tua itu dengan sekuat tenaga tanpa ada niat untuk melepaskannya. Penatua menggunakan tangannya yang besar dan kasar untuk menarik tangan kecil itu ke arahnya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan penuh kasih sayang, tapi matanya gelap.
Dia ingin membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu, tetapi dadanya naik turun, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Kakek, kamu tidak bisa meninggalkanku. Apa yang harus saya lakukan saat sendirian? Anak itu tertekan saat dia menjabat lengan tetua itu. Selama beberapa tahun terakhir, para tetua meninggal satu demi satu, menyebabkan dia sangat sedih. Hanya ada satu tetua yang tersisa yang merupakan orang yang paling intim, tetapi dia akan mati juga yang membuatnya takut. Anak orang tua itu membuka mulutnya, tapi yang bisa dia bentuk darinya hanyalah satu kata, tidak ada lagi yang keluar. Matanya telah kehilangan seluruh kilaunya, dan dia hanya bisa terengah-engah sekarang. Di luar gerbang, mata besar si kecil itu merah seluruhnya. Dia tanpa suara dan terengah-engah memasuki Manor. Melalui beberapa hari pengawasannya, dia memastikan tidak ada ahli dan datang ke sini. Dia mendorong gerbang hingga terbuka dan berjalan masuk. Dia menyeka air matanya dan menatap ke arah sesepuh di tempat tidur dan dengan emosional berkata, "Kakek." "Ya, kamu," anak berwajah pucat itu ketakutan ke belakang. Tetua di tempat tidur menjadi curiga. Di ranjang kematiannya, dia secara tak terduga melihat seorang anak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dipanggil oleh itu, dia dengan bingung melihat ke arahnya. Dia pernah menjadi ahli yang sangat kuat, namun dia tidak bisa melawan berlalunya waktu. Setelah mencapai usia senja, kondisinya menjadi suram. "Kakek, saya anak itu saat itu. Aku di sini untuk menemuimu." Pria kecil itu terseduh-seduh. Melihat masa lalu melalui Dewa Willow, dia tahu bahwa para tetua yang diasingkan di sini memperlakukan keluarga mereka dengan sangat baik. Anak di samping adalah salah satu yang mereka bawa sebagai pengganti. Setelah mendengar kata-kata ini, tetua di tempat tidur itu dengan ganas melebarkan matanya. Mata yang awalnya gelap itu tiba-tiba memancarkan kemegahan yang mengancam saat dia berbicara dengan suara gemetar, "Kamu, sebenarnya dia." Dia tiba-tiba berbicara dengan suara terburu-buru dan tatapan mengancam. "Itu benar kakek, aku di sini untuk menemuimu." Pria kecil itu meraih tangannya sambil terisak-isak. Dia tidak datang tepat waktu untuk melepas pena tua lainnya. "Luka-lukamu?" Tetua itu terengah-engah. Dia bertanya dengan suara mendesak, tapi ini adalah satu-satunya kata yang bisa dia kumpulkan. "Luka saya sudah sembuh. Aku berhasil melewatinya." Si kecil berkata karena dia tahu ini adalah hal terbaik yang ingin dia dengar. Kemudian dia dengan ringan berkata lagi, "Sebuah ayunan lenganku mengandung kekuatan ilahi sebesar 108.000 jin." Dia mengatakan sesuatu dengan jujur. Seperti yang diharapkan, setelah sesepuh mendengarnya, dia secara mengejutkan melebarkan matanya dan bibirnya terus-menerus terbuka dan tertutup. Dia menarik salah satu lengan kecilnya seolah-olah ingin mengkonfirmasi sesuatu. Petik 2. Ya, hanya satu kekuatan lengan. Mata lelaki kecil itu berkaca-kaca dan dia mengangguk dengan seluruh kekuatannya. Tingkat kesulitan ke-8. Siedong berkata dengan heran. Tingkat kesulitan ke-8 berhubungan dengan antara peringkat 80 dan peringkat 110. Lin Ming bahkan ingin menantang kesulitan ini. Siedong ingin mendesak Lin Ming untuk tidak maju begitu saja, tetapi pada saat ini dia mencatat perbedaan dalam fluktuasi esensi sejati Lin Ming. "Adik magang junior, kamu menerobos." Siedong pasti ingat bahwa terakhir kali Lin Ming datang ke sini, dia hanya berada di puncak tahap kedua transformasi tubuh. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mencapai tahap ketiga transformasi tubuh dengan begitu cepat. Saya baru saja menerobos baru-baru ini." Petik 2. Haha, selamat. Tapi Junior Apprentice Brother, Anda baru saja menerobos. Pertumbuhan kekuatan sebenarnya adalah proses yang sangat lambat dan stabil dan membutuhkan waktu untuk menumpuk. Yakin ingin memasuki tingkat kesulitan ke-8. Petik 2. Memem. Saya sudah memutuskan.
Saya tidak akan berubah pikiran. Petik 2. Baik. Xie Dong mengangkat bahu dan memenuhi permintaan Lin Ming. Setelah 1/4 jam, Lin Ming membawa pelangi penetrasi dan bergerak menuju air terjun kolam Ichi. Xie Dong melihat dan menemukan bahwa langkah kaki Lin Ming sangat berat. Setiap kali Lin Ming menginjak rumput lembah pegunungan, itu akan meninggalkan kesan yang dalam di tanah. Mata Xie Dong menyipit karena curiga. Visinya terfokus pada kotak panjang yang dibawa Lin Ming. Kotak panjang seperti itu mungkin tombak atau semacamnya. Agar setiap langkah dapat membuat kesan yang dalam di tanah, itu harus menjadi senjata yang sangat berat, setidaknya 700 atau 800 jins. Untuk magang muda, saudara Lin memilih tombak berat sebagai pilihan senjatanya, sungguh langka. Petik 2. Saat Lin Ming memasuki arai, dia menempatkan penetrating rainbow di punggungnya dan melompat ke kolam es. Tingkat ke-8 dari tingkat kesulitan dingin kolam es benar-benar berubah takik, tetapi dengan terobosan baru Lin Ming, dingin ini hampir tepat untuknya. Sebelumnya, ketika dia menyelam ke dalam kolam es, ketika dia tenggelam ke dalam air, dia bisa merasakan bahwa kolam es itu memiliki ketahanan yang sangat kuat yang mirip dengan merkuri. Tapi sekarang, memikul tombak panjang berat 820 jin di punggungnya, Lin Ming benar-benar jatuh lurus ke bawah. Menggulirkan esensi sejatinya dengan keras, Lin Ming melambat di dalam air. Dia menendang kakinya bersamaan dan dengan tombak panjang penetrating rainbow di punggungnya, dia sampai di tonjolan batu dekat permukaan kolam es. Memanfaatkan batu itu, dia melompat ke atas. Lin Ming melompat ke tonjolan batu kedua dan melanjutkan ini beberapa kali sampai dia tiba di bawah air terjun. Air terjun Ichi Pond tidak hanya memiliki kolam es, tetapi juga memiliki air terjun. Air terjun itu juga sangat dingin, dan tidak hanya itu, tetapi ada arus air yang jatuh ke bawah dari ketinggian 300 kaki. Kekuatan-kekuatan itu tidak kurang dari 1000 jins. Di bawah air terjun ini ada sebuah batu raksasa yang terbenam di dalam air. Itu untuk seniman bela diri yang ingin berkultivasi di bawah air terjun. Batu raksasa ini secara khusus ditinggalkan di sana oleh master yang telah menciptakan air terjun kolam Ichi. Jika tidak, bagaimana mungkin ada batu seperti itu di bawah air terjun yang mengamuk itu sudah aus dan pecah berkeping-keping oleh tahun-tahun dampak tanpa akhir. Sungguh kekuatan penghancur yang luar biasa. Lin Ming mencoba berdiri di atas batu, tetapi menemukan bahwa sangat sulit untuk menenangkan diri. Meskipun Lin Ming telah meluangkan waktu untuk menemukan tempat kecil yang tidak terlalu terpengaruh oleh air terjun, air terjun kolam Ichi di sini sangat deras, dan pembilasan di bawah kaki dan tubuhnya menyebabkan dia tidak bisa untuk berdiri tegak. Hah! Lin Ming langsung menusukkan tombaknya ke batu. Dia mencengkeram batang tombak penetrating rainbow dan berhenti. 1000 jins air berdampak pada punggung atas dan bahu Lin Ming. Rasa sakitnya terasa seolah palu besi terus-menerus menghantam punggungnya, dan seolah-olah tubuhnya terkoyak. Selain itu, air terjun ini juga sangat dingin, dan karena laju aliran air di atasnya, panas tubuhnya menyebar lebih cepat. Bahkan ketika Lin Ming memutar True Primal Chaos Formula, dia bisa merasakan hawa dingin yang tak henti-hentinya menembus bahkan ke dalam sumsumnya, seolah-olah dia ditusuk dengan jarum yang tak terhitung jumlahnya dan menyakitkan. Lin Ming menggenggam tombak panjang dan menyesuaikan semua pernapasan unit kecil di tubuhnya. Dia menyesuaikan tubuhnya untuk menyentuh batas, aliran seperti sutra, dan kemudian menggunakan getaran esensi sejati ini untuk hampir tidak berdiri kokoh. Dengan setiap nafas yang dia ambil, sirkulasi esensi sejati batin Lin Ming mulai menjadi damai, dan dia menemukan dirinya semakin stabil, sampai dia akhirnya bisa berdiri tegak. Lin Ming menarik penetrating rainbow dari batu. Dia tidak menyapu dengan tombaknya, atau menusuk dengan tombaknya,
atau melakukan gerakan apapun dengan tombaknya. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dengan tombak di tangan. Tombak itu adalah raja dari 100 tentara. Itu bisa menyapu, menebang, menari seperti bunga, mendorong lurus, meskipun gerakan tombak ini tampak sederhana, tetapi untuk berlatih ke tahap sukses besar tidaklah mudah sama sekali. Tombak sulit dipelajari, dan bahkan lebih sulit untuk dikuasai. Tombak adalah senjata yang panjang. 1 inci lebih panjang, dan 1 inci lebih kuat, tombak mengikuti aturan ini. Kesuksesan besar Spearplay melibatkan koordinasi esensi sejati dan keterampilan bela diri untuk menampilkan kekuatan menyerang dan ruang lingkup pembunuhan yang benar-benar menakutkan. Oleh karena itu semua jenderal yang bertempur di medan perang menggunakan tombak atau tombak. Pedang hanya bisa digunakan oleh ahli strategi militer. Namun sebaliknya, 1 inci lebih pendek akan menjadi 1 inci lebih lemah. Meskipun pedang dan pedang lebih rendah dari kekuatan serangan tombak dan kemarahan membunuh mereka lebih kecil, mereka menang dalam akurasi. Dan lebih dari itu belati. Itulah mengapa banyak pembunuh menggunakan belati. Keuntungan ini mudah disembunyikan. Belati itu cepat, akurat, dan mudah menyerang lawan secara fatal. Itulah mengapa tidak pernah terdengar ada seorang pembunuh yang membawa senjata yang jelas seperti tombak. Itulah mengapa berlatih tombak, tujuan pertama adalah akurasi. Lin Ming telah memotong batu selama bertahun-tahun. Terlepas dari apakah itu pedang atau tombak, dia sudah sangat akurat. Dalam arai 10.000 pembunuh, dia memiliki akurasi untuk memotong sutra laba-laba saat terbang ke arahnya dengan cepat. Namun, ini dalam situasi di mana tidak ada perlawanan sama sekali. Dalam pertempuran yang sebenarnya dan menghadapi keterampilan bela diri musuh, aliran energi esensi sejati akan mendatangkan malapetaka di mana-mana. Menggunakan tombak untuk mematahkan aliran energi itu dan mendorong ke titik lemah musuh tidaklah mudah. Oleh karena itu, langkah pertama dari berlatih tombak bukanlah keterampilan tombak maupun gerakan tombak, tetapi untuk menjaga tombak tetap stabil setiap saat. Pada saat ini, Lin Ming mencengkeram pelangi penetrasi dengan kedua tangan. Tangannya melingkari setengah bagian terakhir, dan 70% dari poros itu direndam dalam kekuatan air terjun yang menghancurkan, karena menahan benturan 1000 jins yang tak ada habisnya. Penetrating Rainbow awalnya 820 jins. Panjang batang tombak 8 kaki, dan ujung tombak 8 inci. Dengan tombak yang begitu panjang, selain beratnya, untuk mempertahankan kemantapan di bawah kekuatan. Menjengkelkan dari air terjun setinggi 300 kaki, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan dengan kekuatan lengan Lin Ming sebesar 4.200 jins, ujung tombaknya bergoyang-goyang, seolah-olah bingung. Ini sangat berat. Lin Ming mengertakkan gigi. Dia tetap seperti ini beberapa saat, sampai dia mulai merasakan lengannya mati rasa, dan ujung tombak mulai ditekan ke bawah oleh kekuatan air terjun. Pada malam seperti ini, jeritan sedih seperti ini menggema sangat jauh. Kedua orang itu sangat ketakutan hingga kandung kemih mereka pecah saat mereka menangis ketakutan. Orang-orang di dalam manor terkejut dan banyak orang memegang senjata dan datang. Ketika mereka tiba di sekitarnya, mereka semua dikejutkan dengan kejutan yang tiba-tiba. Menbit emas saat ini menciptakan suara kaca-kaca saat dia merobek kedua kaki itu untuk memakannya. Darah bertaburan di mana-mana, dan tulang putih seperti hantu terlihat. Itu sangat menakutkan. Setelah melihat orang-orang ini bergegas, Menbear bangkit dan menepuk-nepuk cakar besarnya yang berdarah. Kemudian dengan kepakan sayapnya, ia langsung menghilang ke langit malam. Ah, selamatkan kami. Keduanya berteriak dengan sedih. Semua orang tahu bahwa kedua orang ini telah tamat, karena mereka kehilangan kedua kaki mereka. Di perbatasan barat yang kejam ini, bahkan jika mereka bisa bertahan,
mereka ditakdirkan untuk hidup dalam tragedi yang ekstrim. Melayani Anda dengan benar. Aku sudah bilang pada kalian untuk tidak melakukan hal buruk setiap hari. Petik 2. Balas dendam. Tuhan telah menumbuhkan beberapa mata. Sama sekali tidak ada yang bersimpati dengan mereka, karena jelas betapa mereka membawa bencana. Hai Ribol, kamu benar-benar cukup buruk. Setelah si kecil melihat pemandangan ini, dia menatap Zuyan emas itu dengan takjub. Dia tidak membayangkan bahwa itu akan memerintahkan Menbear untuk melakukan hal semacam ini. Itu tidak membunuh mereka berdua, tapi yang dilakukannya lebih kejam daripada membunuh mereka. Hai Ribol melambaikan cakar emas kecilnya. Yang dimaksud adalah, ini hanya masalah kecil, Anda harus memperlakukan orang jahat seperti ini. Adik laki-laki, aku mendengar kakek berkata bahwa orang yang disuap di Manor itu hanyalah badut lompat jembatan. Hanya orang-orang di luar yang kuat dengan ahli tingkat puncak yang sangat kuat di antara mereka, kata anak pucat di samping itu. Jangan takut, saya punya cara untuk menghadapinya. Si kecil mengepalkan tangan kecilnya dengan erat. Dia punya beberapa tebakan, tapi dia tidak tahu apakah itu garis keturunan si Yi atau orang lain. Dia sedih dan marah, dan memutuskan untuk berperang di sini. Namun, mereka benar-benar sulit untuk dihadapi karena kita masih kecil, kata anak di samping itu dengan malu-malu. Bahkan ketika berhadapan dengan binatang buas yang paling menakutkan, Anda tidak harus mempertaruhkan nyawa Anda. Oh, saya lupa. Saya selalu bertarung dengan burung ganas dan binatang buas, dan sudah terbiasa mengatakan hal seperti ini. Si kecil menggaruk kepalanya karena malu lalu melanjutkan berkata, aku punya cara. Tak satu pun dari mereka bisa lolos. Tidak peduli seberapa kuat mereka, selama mereka tinggal di perbatasan barat, mereka akan menemui malapetaka dan menderita hukuman. Petik 2. Pup menamakannya ini dan dengan ramah menyarankan agar tetap seperti itu. Episode ke-75, dengan judul Ceroboh. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam rumah megah di Rusing Cloud City, seorang pria paruh baya gemuk mondar-mandir. Namanya Yumeng, dan wajahnya tanpa ekspresi saat simbol menakutkan beredar di matanya. Dia adalah ahli nomor 1 dari klan hujan. Kali ini, dia menerima perintah dari tetua klan untuk memeriksa perbatasan barat. Daerah ini adalah bagian dari properti klan, dan terdapat berbagai tambang biji logam yang tidak biasa, serta berbagai burung berharga dan binatang aneh. Apakah wanita muda Yuyu telah muncul? Yumeng berdiri di atas jembatan melengkung di taman, dan dia saat ini sedang melihat ke arah sekelompok ikan bersisik ungu di sungai sambil bertanya kepada petugas di sisinya. Saat melakukan pemeriksaan, ia juga harus meminta jimat dari utusan paviliun pengatur surga demi kejeniusan luar biasa klannya. Tetua klan memberikan banyak kasih sayang terhadap bakat itu, jadi dia tidak ingin membuat kesalahan. Semakin cepat dia bisa mendapatkan jimat itu dan pergi, semakin baik. Supervisor sangat hormat dan menjawab, pengintai kami terus mencari, namun, kami belum melihat nona muda Sia kembali. Saya akan melaporkan kepada Anda segera setelah ada informasi. Petik 2. Benar-benar tidak memuaskan. Klan Elder menugaskan saya untuk mencari tahu informasi tentang si Ziling, tapi sama sekali tidak ada yang muncul mengenai situasinya. Selain itu, saya perlu menemukan jimat, namun orang itu bahkan tidak dapat dihubungi. Yumeng tidak senang. Dia berbalik dan berjalan dari jembatan batu yang melengkung menuju paviliun sebelum duduk. Wajah supervisor menjadi pucat dan buru-buru mengikuti dari belakang. Dia membungkuk, memberi hormat dan berkata, Tuan, maafkan saya. Segera setelah itu, pengawas kembali ke aula istana dan duduk di kursi bersandar. Dia mengusap pelipisnya dan berteriak dengan suara yang mengesankan, para pelayan. Tiba-tiba, sekelompok orang dengan cepat masuk.
Ini semua adalah ahli yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bertahun-tahun telah berlalu. Aku menugaskan kalian untuk mencari berita tentang si Ziling, namun kalian orang bodoh bahkan tidak bisa menemukan jejaknya. Sebutkan sampah. Pengawas itu meraung seperti singa yang marah, dan temperamennya jauh berbeda dari perilaku menjilat sebelumnya beberapa saat yang lalu. Dia saat ini bertingkah sangat ganas dan kuat. Sekelompok orang tiba-tiba merasakan gelombang dingin. Mereka sangat sadar bahwa supervisor ini tidak hanya kejam, dia juga seorang ahli dengan kultivasi yang mendalam. Di kota awan bergegas ini, dia jelas merupakan sosok tingkat atas. Wajah supervisor itu muram saat dia berkata, juga, monster tua dari rumah lusuh itu semuanya mati. Apa anak itu masih hidup? Petik 2. Pak, kami sudah lama mengetahui bahwa anak itu kemungkinan besar adalah pengganti. Tidak mungkin baginya untuk menjadi si Hao sejak saat itu. Seseorang dengan berani menanggapi. Idiot. Supervisor menjadi sangat marah. Dia menamparkan dengan sekuat tenaga, langsung menghancurkan meja kayu di depannya. Selanjutnya, di bawah gelombang auranya, lantai logam bergetar, hancur dan menenggelamkan lantai logam sejauh 1 kaki. Bisa dibayangkan betapa menakutkan kultivasinya. Meskipun dia palsu, kita masih harus memikirkan cara untuk membunuhnya. Klan macam apa itu klan hujan? Mereka adalah klan kuno dan mulia dengan sejarah kuno yang bahkan lebih tua dari negara batu. Mereka paling peduli dengan fakta, dan membiarkan anak kecil itu hidup hanyalah penghinaan bagi mereka. Raung supervisor. Orang-orang di bawah segera mengungkapkan ketakutan mereka, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pria suram di atas mereka melolong dan menggelengkan gendang telinga mereka sampai mereka sangat kesakitan. Tuan, jangan khawatir. Monster tua itu sudah mati. Siapa yang masih bisa melindunginya? Akan segera ada berita tentang itu. Sekelompok orang buru-buru menyatakan. Saya peringatkan kalian, jangan biarkan ada lubang dalam rencanamu. Jika tidak, saya akan menarik otot Anda keluar dan mengupas kulit Anda. Jika terjadi kecelakaan, tidak ada dari kalian yang akan hidup. Petik 2. Kami akan membuat pengaturan yang tepat. Kita bisa membiarkan serangga beracun menggigitnya sampai mati, membiarkan binatang buas masuk dari pegunungan, menakut-nakuti dia sampai mati perlahan, atau bahkan mengundang beberapa murid yang galak. Mereka tidak akan bertindak melawan dia, tapi mereka bisa. Sudah cukup, pergi saja. Saya hanya mencari hasil. Supervisor melambaikan tangannya dan menyuruh orang-orang untuk bergerak. Rumah lusuh itu sangat dingin. Saat angin bertiup lewat, semua jenis pintu tua mulai berderit. Pada malam hari, mereka terdengar seperti tangisan hantu. Beberapa tetua itu semuanya telah meninggal, dan selama beberapa dekade terakhir, belum ada pengasingan penjahat baru di sini sebagai hukuman. Tempat ini sangat mengerikan, dan tidak ada manusia. Ketika malam tiba, bahkan para pelayan tidak berani keluar dan berjalan-jalan di sekitar manor. Namamu adalah, si kecil menggaruk kepalanya karena mereka memiliki nama yang sama. Sejak saya masih kecil, mereka semua memanggil saya si Hao, kata anak itu dengan lembut sambil menundukkan kepalanya dengan sedih. Para tetua itu semuanya telah meninggal, jadi dia merasa sangat kesepian sekarang. Bagaimana kalau kamu menggunakan nama itu dan aku akan mengganti namaku, kata si kecil. Anak ini menerima begitu banyak rasa sakit pahit atas namanya, jadi dia tidak ingin mengambil kembali nama yang selalu dia gunakan juga. Tidak perlu, tidak masalah jika aku mengganti milikku. Nama ini selalu menggugah ingatan saya. Saya ingin melupakan semuanya, kata anak di samping itu. Setelah berpikir lama, dia membuat nama baru untuk dirinya sendiri bernama Si King Feng. Dia berharap bisa sebebas angin di masa depan, dan dibebaskan dari penjara ini. Mata kedua anak itu sangat cerah.
Mereka saling memandang dan mulai tertawa. Saya ingin melihat Big Black, kata King Feng kecil. Dia memiliki sedikit keengganan dan kenangan di matanya, dan ingin pergi dan melihat sahabatnya. Selama bertahun-tahun ini, dia benar-benar kesepian karena dia tidak memiliki teman bermain yang seumuran dengannya. Tanpa teman, hanya harimau hitam itu yang bisa membuatnya tertawa. Dia sangat menyedihkan. Baik, setelah fajar dan bahkan sebelum mereka pergi, suara mulai bergema dari gerbang. Sebuah suara resonan ditransmisikan dan berkata, "Nak, kamu di mana? Paman di sini untuk membawamu pergi dari tempat terkutuk ini dan membantumu melarikan diri dari penindasan budak ini." Petik 2. Seorang pria paruh baya memasuki manor. Dia bertubuh tinggi dengan janggut naga di wajahnya dan sangat kasar. Si kecil bangkit dan segera bersembunyi dengan maksud agar tidak terlihat. "Ya, ini Paman Hai." King Feng kecil sangat senang. Paman Hai adalah anak dari kakek Hai, dan keluarga ini selalu memperlakukannya dengan baik. Setelah para tetua itu meninggal satu demi satu, kakek Hai dan putranya mendiskusikannya bersama, dan mereka pada akhirnya memutuskan untuk menerima dan membesarkan anak yang menyedihkan ini. "Tidaklah terlalu baik jika kau pergi tiba-tiba." Seorang pelayan berdiri menghalangi jalannya. "Tidak terlalu bagus. Jika anak ini terus tinggal di sini, dia pasti tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Kakinya itu sudah sangat pincang, apa kalian tidak tahu itu?" Tepat ketika tetua itu jatuh ke penyakit mematikan, naga banjir yang langka dan beracun bergegas masuk dan menggigit bagian bawah kakinya. Paman Hai tidak puas saat kumis naganya yang seperti baja bergetar. "Paman Hai, aku akan pergi denganmu untuk melihat Big Black." King Feng kecil berlari. Mereka saat ini berada di desa yang biasanya bertugas mengirimkan mangsa, sayuran atau buah-buahan ke tanah leluhur kedua klan batu. Mereka tidak besar, dan hanya memiliki sekitar 100 anggota. "Ho!" Sebuah suara besar keluar, dan seekor harimau hitam besar muncul di pintu masuk desa. Itu sangat besar dengan tinggi kira-kira 3 zang dan panjang 6-7 zang. Itu dengan cepat bergegas, dan di belakangnya ada 4 anak harimau kecil yang semuanya sangat naif karena mereka semua berlari bersama. Hitam besar, King Feng kecil dengan cepat menjatuhkan dirinya sambil meluap dengan sukacita. Orang kecil itu menatap kosong dari gunung yang jauh. Harimau ini tidak sederhana, karena memiliki sejumlah besar esensi darah dan simbol misterius di dalam tubuhnya. Itu adalah binatang buas. Di kejauhan, seorang pemuda yang dingin dan tidak terikat melihat ini. Sialan, ayah dan anak dari keluarga Hai tiba-tiba membawanya masuk. Duo ayah dan anak ini sama-sama ahli yang kuat yang tinggal di sini dalam pengasingan, dan semua penduduk desa di sekitar sini mempercayainya. Pada malam itu, binatang buas di dalam gunung mulai mengaum. Tiba-tiba lebih dari 10 sosok hitam besar menjadi gila dan masuk ke desa untuk membantai seluruh tempat. "Awo, ayah, tidak bagus. Binatang buas ada di sini untuk mengambil hidup kita. Cepat lari untuk hidupmu." Penduduk desa ketakutan. Puh, puh. Suara tali busur bergema di dalam kegelapan. Beberapa panah bersinar dengan simbol di atasnya terbang ke arah beberapa sosok hitam besar itu. Raungan binatang itu segera berhenti, dan mereka semua jatuh ke tanah mati. Segera setelah itu, semua penduduk desa menjadi tenang. "Kakek Hai, kamu benar-benar hidup meski sudah tua, dan benar-benar menembak jatuh binatang buas seperti harimau itu." Penduduk desa dengan tulus berterima kasih padanya. Pria kecil itu berdiri jauh di dalam hutan dan mengangguk. Ayah dan anak dari keluarga Hai memang ahli yang kuat yang hidup dalam pengasingan. Mereka sangat terampil, dan mereka agak luar biasa. Benda tua ini bisa menembakkan panah dengan simbol dan bahkan memiliki skill yang dalam. Dia seharusnya tidak menjadi ahli dunia lain kan? Di kejauhan, sekelompok orang
mengerutkan kening saat mereka mengungkapkan niat membunuh mereka. Selama beberapa hari berikutnya, serangga beracun dan burung ganas muncul dari waktu ke waktu untuk mengelilingi desa. Meski mereka semua dibunuh oleh ayah dan anak dari keluarga Hai, penduduk desa masih gemetar ketakutan. Manusia yang sangat keji, jadi inilah mereka yang menekan kita untuk menyerahkan anak itu. Jika saya benar-benar mengembalikannya, saya jamin dia tidak akan hidup selama 2 bulan lagi. Paman Hai sangat marah. Biarlah. Kami tinggal di sini cukup lama, jadi kami harus beralih ke tempat lain sambil membawa anak ini bersama kami. Tentu saja, sebelum kita pergi, aku akan membuat persiapan untuk membantai mereka, kata kakek Hai dengan dingin. Pada malam hari ketika lebih banyak binatang buas datang untuk menyerang, 2 sosok mulai bergerak keluar. Dengan kecepatan secepat hantu, mereka melesat melintasi langit ke kejauhan. Ah! Ah! Jeritan celaka terdengar berturut-turut. Tidak hanya binatang buas yang dimusnahkan, bahkan ada orang yang mati. Para ahli yang dikirim supervisor semuanya adalah individu yang sangat kuat yang berkultivasi dengan teks tulang. Kalau tidak, jika mereka terlalu biasa, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab untuk menemukan berita tentang jejak si Ziling? Namun, itu masih belum cukup. 20 orang itu semuanya terbunuh tanpa satu pun yang melarikan diri. Sangat kuat. Pria kecil yang berada di hutan itu terkejut. Karena dia dibesarkan di pegunungan sepanjang hidupnya sambil membunuh burung-burung ganas dan binatang buas, dia secara alami mengerti bagaimana menyembunyikan auranya sendiri dan menghindari ketahuan. Di dalam Rusing Cloud City, setelah supervisor menerima berita itu, matanya menjadi suram. 20 ahli yang meninggal dalam satu malam jelas bukan sesuatu yang mampu dilakukan orang biasa. Jangan bilang kalau aku harus pergi sendiri. Dia melompat dan berdiri. Dia melepaskan aura yang kuat dan menghancurkan dinding seluruh ruangan. Setelah fajar menyingsing, Yumeng berdiri di dalam rumah megahnya dan berjalan-jalan di sekitar taman. Dia dengan acuh tak acuh bertanya, "Kudengar kamu kehilangan tenaga." Supervisor segera membungkuk dan tidak berani untuk melihat lurus saat dia berkata, "Benar, ada beberapa ahli yang sangat kuat yang disembunyikan. Saya siap untuk secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh mereka." Petik 2. Yumeng dengan dingin dan tidak jelas berkata, "Para ahli, saya menyukainya. Saya telah membesarkan binatang buas akhir-akhir ini dan membutuhkan darah para ahli. Bawa orang-orangku bersamamu dan tangkap pasangan ayah dan anak itu untukku. Saya curiga mereka mungkin menarik." Petik 2. Supervisor itu kaget lalu bersukacita. Jika anggota penting klan hujan mengambil tindakan, siapa yang bisa hidup? Meskipun pasangan ayah dan anak itu adalah ahli tersembunyi, mereka masih akan menemui akhir yang tragis. Dia tahu bahwa banyak hal tidak menguntungkan bagi Yumeng baru-baru ini, dan dia merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Itu akan meletus, bahkan mungkin menciptakan gangguan yang menakutkan di perbatasan barat. Di dalam desa, King Feng kecil dengan penuh syukur berkata, "Kakek Hai, tidak mungkin bagiku untuk pergi bersamamu. Saya harus pergi dengan adik laki-laki, dan dia memberitahu saya bahwa ada cara untuk menyembuhkan kaki saya. Kalian segera pergi, jika tidak, orang-orang jahat itu tidak akan menyerah." Pada akhirnya, mereka bertemu di dalam hutan lebat dan si Hao kecil menunjukkan dirinya. "Terima kasih kakek Hai, Paman Hai. Anda harus meninggalkan desa ini dengan cepat. Akan ada terobosan besar yang terjadi di perbatasan barat segera," kata si kecil. "Kamu anak yang menarik. Begitu kita bertemu, Anda memperingatkan kami dengan informasi semacam ini." Orang tua itu tertawa saat berbicara. "Nak, apa kau menggunakan kata-kata menakutkan untuk menakuti kami?" Paman Hai bertanya. "Itu benar." Pria kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan hati-hati,
Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, dia masih memiliki penampilan seperti anak porselen yang cantik dan menggemaskan, jadi dia tidak terlihat sangat bisa dipercaya. Apa yang akan terjadi? Orang tua itu bertanya. Semua orang jahat di perbatasan barat akan dihukum berat. Pria kecil itu mengepalkan tinjunya dengan erat. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Kakek Hai bertanya. Orang kecil itu membawa mayat para ahli yang dibunuh oleh ayah dan anak itu keluar dari hutan dan berkata, kalian tunggu di sini. Sebentar. Akhirnya, dia menangkap mayat-mayat itu dan menyerbu ke dalam rumah kumuh itu. Apa yang akan dia lakukan? Duo ayah dan anak membawa King Feng kecil dan mengejarnya dalam kebingungan. Segera setelah itu, tubuh mereka menjadi dingin karena ketakutan yang tiba-tiba menguasai mereka. Di kejauhan, api mencapai langit dan sekelompok pelayan berlari keluar saat rumah itu dilalap lautan api. Kulit kepala Paman Hai mati rasa dan berkata, ini adalah tanah leluhur klan Batu. Biasanya tempat itu sunyi dan tidak masalah jika tidak ada yang mengurusnya, tetapi siapa yang berani membakarnya? Ini akan menyebabkan bencana besar di bawah langit. Petik 2. Ayo cepat pergi, pasti akan ada raja yang secara pribadi akan segera datang. Kakek Hai mengalami sakit kepala yang hebat. Tidak pernah dia bisa membayangkan bahwa si kecil berani melakukan ini. Ini benar-benar sembrono. Ah, adik laki-laki sebenarnya berani melakukan ini. King Feng kecil juga terkejut. Orang kecil itu kembali dan dengan sangat tenang berkata, saya hanya memiliki satu tanah leluhur, dan ini bukan tempat ini. Saya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan negara batu itu lagi. Petik 2. Ketika ia masih muda, Supreme Being Bond-nya dicuri, namun orang-orang di sana sangat acuh tak acuh dan menganiaya keluarganya. Di tempat ini, penggantinya juga mengalami kesengsaraan dan tidak ada yang peduli padanya. Hal semacam ini terjadi berulang kali, jadi dia kehilangan semua rasa memiliki terhadap kekaisaran klan Batu. Meskipun dia baik hati, dia tidak lemah dan berani melakukan apapun. Ayo pergi. Kulit kepala kakek Hai akan meledak dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan cepat, orang-orang itu lenyap. Apa? Tanah leluhur klan Batu dibakar bersih di lautan api. Setelah pengawas mendengar berita itu, wajahnya menjadi pucat. How! Ketika Yumeng mendengar berita itu, dia melepaskan teriakan yang mengguncang dunia karena dia tahu semuanya sudah berakhir. Akan ada bencana besar yang mendekat, dan semua yang lahir di perbatasan barat atau bahkan tinggal di dalamnya tamat. Setelah penyelidikan selesai, tidak mungkin salah satu dari mereka untuk melarikan diri. Menipu. Yumeng meraung keras dan menepis pengawas yang sangat dibudidayakan dengan satu tangan. Mulut giginya terbang, dan diwarnai dengan darahnya sendiri. Tuan, saya tidak memerintahkan siapapun untuk melakukan ini. Supervisor ketakutan saat dia gemetar, dan dengan putong, dia berlutut di tanah. Tidak peduli siapa yang melakukannya, itu akan menarik bencana besar. Negara Batu akan mengirimkan setidaknya beberapa raja dan menyelidiki secara menyeluruh di sepanjang jalan. Hal-hal kecil yang Anda lakukan sebelumnya secara alami akan ditemukan dan akhirnya menghubungkannya dengan saya. Yumeng marah saat pembuluh darah meledak di dahinya dan teror muncul di dalam hatinya. Raja sejati secara pribadi akan datang, supervisor menjadi konyol. Saat dia gemetar dan berlutut di sana, dia hampir membuat dirinya takut sampai mati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.